Beberapa bulan ini saham-saham di Bursa Efek Indonesia pada berjatuhan. Pada berjatuhan. Ada perusahaan-perusahaan wonderful yang bagus sekali. Saham-saham blue chip ada yang 35% turun, 30% turun. Saya sama sekali puji Tuhan, Pak. Nggak ada ya? Saya nggak punya uang, nggak punya hutang 1 rupiah pun. Berinvestasi di Bursa Efek Indonesia itu begitu mudah, dapat uang besar begitu mudah, dan saya tahu batu bara ini komoditas, harganya berfluktuasi. Jumpa lagi dalam acara kita Today's Message Podcast bersama saya sebagai host Leonardo Syamsuri, dan kali ini kembali lagi kita bersama dengan Pak Lo akan melanjutkan session kita sebelumnya untuk bincang-bincang mengenai investasi saham. Dan Pak Lo sebagai seorang yang dikenal sebagai Warren Buffett Indonesia sudah cukup berpengalaman puluhan tahun dalam investasi saham. Dan saya berharap bagi Anda yang belum mengikuti sesi yang lalu, Anda bisa mencari di YouTube untuk bisa mencari di Today's Message Podcast, sehingga Anda bisa mengikutinya dengan lengkap, dengan baik, dan semua pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah ajukan kepada Pak Lo. Dan kali ini Pak Lo hadir, dan kembali lagi Pak Lo, apa kabar hari ini? Baik, Pastor. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, Pak Lo, saya akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang makin banyak yang bertanya nih, Pak Lo. Sekarang ini situasi ekonomi banyak orang menganggap tidak jelas, baik nasional, baik regional, dan juga global. Dengan terpilihnya Presiden Trump, kemungkinan adanya terjadi perang dagang dengan China dan seterusnya. Sehingga akan terjadi goncangan-goncangan dan ketidakpastian. Belum lagi kondisi ekonomi nasional kita dengan kenaikan PPN yang akan naik, yang naik sudah naik, dan banyak orang berkata, waduh ini gimana nih? Nah, dalam situasi ekonomi yang tidak menentu seperti ini, yang tidak jelas, sehingga membuat orang jadi ragu dalam berbisnis, apakah menurut Pak Lo investasi saham di saham ini masih oke gitu loh? Nah, ini yang saya mau tanya dari pakarnya langsung. Gimana, Pak? Situasi yang tidak menentu ini pun terjadi di Bursa Efek Indonesia. Jadi beberapa bulan ini saham-saham di Bursa Efek Indonesia pada berjatuhan. Pada berjatuhan. Ada perusahaan-perusahaan wonderful yang bagus sekali. Saham-saham blue chip ada yang 35% turun, 30% turun. Situasinya tidak bagus. Asing terus menjual keluar, ya. Tapi bagi saya itu adalah kesempatan buat saya. Bagi saya itu tentu saja kesempatan bagi saya, karena saya bisa membeli wonderful company di harga diskon 35%. Ya. Wow. Jadi saya justru kesempatan koleksi itu, Pak, ya. Untuk membeli kesempatan koleksi saya, ya. Gitu ya. Karena bagi saya penurunan harga saham adalah peluang emas bagi seorang investor. Penurunan harga saham adalah peluang emas bagi seorang investor, karena dia bisa membeli perusahaan yang bagus dengan harga yang murah. Nah, tapi kan Pak, Bapak yang beli saham dari perusahaan yang bagus tersebut, apa nggak ada kena dampak dengan ekonomi yang ada, sehingga ada kemungkinan ngalamin kemerosotan laba atau barang mungkin terbalik menjadi rugi nanti? Gimana, Pak? Kalau saya lihat kondisi wonderful company ini, dia kalau ada situasi yang tidak baik, dia selalu turun. Dia selalu turun, seperti COVID-19 juga kemarin dia juga turun gitu ya. Banyak. Tapi ketika pasar mulai membaik, dia akan naik lebih tinggi dari sebelumnya. Selalu begitu selama gitu 20 tahun. Ya, 20 tahun kinerja 20 tahun dia selalu begitu. Karena memang siklus ekonomi nggak selalu terus ada di bawah terus turun sampai titiknya di bawah ya, dan dia akan membal naik lagi gitu ya. Tinggal terus, tunggu waktu ya. Tunggu waktu begitu
ekonomi pulih, dia akan naik lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini berarti karena memang ada dana khusus memang untuk investasi itu ya Pak ya. Kalau orang yang nggak ada, waduh bisa pusing juga tuh kalau dia pas lagi merosot dong ya. Kalau dia nggak punya uang, apapun dia tidak bisa lakukan, Pak. Gitu ya. Luar Jadi biasa. memang kita harus menyiapkan uang cash yang cukup banyak untuk menghadapi situasi yang buruk. Ya. Kita belajar dari Yusuf. Oh iya, iya. Di Alkitab ya Pak ya. Dia tahu di depan 7 tahun ke depan ada Masa kelaparan. dan ada krisis. Dia udah siapin yang banyak Pak. Jadi seorang investor pun demikian. Begitu ya, wisdomnya ada Joseph wisdom ya, wisdomnya Yusuf ya. Jadi kita harus menghadapi krisis itu, kita tidak punya hutang, bahkan kita punya uang cash yang banyak. Gitu ya Pak untuk menuai keuntungan ketika situasi tidak baik Pak. Nah ini menarik nih, tadi Bapak bilang nggak ada hutang. Saya tanya nih Pak, Bapak ada hutang nggak? Saya sama sekali personal. puji Tuhan Pak. Nggak ada ya? Saya nggak punya uang, nggak punya hutang 1 rupiah pun. Wah luar biasa. Bahkan saya punya uang cash yang banyak. Mantap. Cash rich, loan free. Wis, dahsyat. Cash rich, loan free. Loan free. Waduh. Itu what a life itu ya, hidup yang luar biasa ya Pak ya. Karena orang yang berhutang itu adalah budak dari yang hutang. menghutangi. Itu kata firman di Amsal bilang begitu Pak. Oke, berarti Bapak tetap yakin ya di tengah-tengah situasi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang ini, saham tetap baik asal betul-betul kita bisa memahaminya dan melihat company itu adalah wonderful company. Sehingga itu kesempatan malah kalau kita ada dana lebih untuk beli waktu dia turun ya Pak ya. Betul, Pak. Sehingga itu adalah kesempatan peluang untuk kita mengalami keuntungan begitu ya Pak ya. Memperoleh cuan Pak nanti. Oke. Nah, waktu sesi sebelumnya Pak, saya pernah nanya sama Bapak, apakah saham ini bisa juga dibeli oleh orang-orang awam, ibu rumah tangga dan sebagainya, pelajar, mahasiswa? Bapak kan bilang bisa. Nah, pertanyaan saya yang sekarang adalah begini Pak. Seandainya ada orang yang nggak ngerti soal laporan keuangan, nggak paham soal rasio keuangan, tapi ingin investasi di saham, itu gimana Pak? Kalau kita membuat laporan keuangan tentu susah dan nggak bisa. Oke. Tapi kalau hanya baca, ya mudah Pak. Kan cuma baca, lihat aja cuannya berapa, labanya berapa. Oke, jadi dia yang penting lihat profitnya aja ya gitu ya. Itu yang paling mudah. Kalau mau yang dalam laporan keuangan itu yang paling penting kan lihat labanya berapa. Itu saja. Yang penting dia bisa baca laporan keuangan, dia lihat yang simple itu ya. Dia baca saja sebelum dia beli laporan dia membeli saham, dia baca annual report. Di annual report itu dia bisa lihat siapa sih direksi dan komisaris, pemegang saham mayoritasnya siapa, direksi komisaris, si pengendali perusahaan siapa, pemegang saham mayoritas. Apakah mereka orang jujur atau tidak jujur? Bagaimana kita bisa tahu dia jujur atau enggak? Sekarang mudah Pak, tinggal masukin namanya saja di Google Pak. Mbak Google ya Pak ya. Satu ya. Tentu kedua kita juga bisa tanya dia punya pesaingnya juga tahu. Mereka siapa. Suppliernya juga tahu mereka siapa. Karyawannya juga tahu mereka siapa. Ya, jadi banyak sumber kita bisa mengetahui seseorang itu jujur atau tidak, atau dari laporan keuangannya juga bisa kita lihat, karena orang yang tidak jujur itu dia suka mengambil uang, melakukan transaksi afiliasi yang merugikan pemegang saham minoritas. Tentu kalau si pengendali, direksi dan komisaris orang yang tidak jujur, kita tidak boleh beli. Gitu ya, tidak Pak, boleh beli, iya. Iya. Cuman kalau sebagai seorang awam mungkin untuk lihat itu kesempatan dan peluang untuk tahu lebih jauh, baik pemasoknya, baik krediturnya, baik karyawannya, mungkin nggak ada kesempatan. Tapi paling tidak lewat Google, masukin namanya bisa kelihatan ya Pak, ya paling tahu ya. Nah sekarang gini pertanyaan saya Pak, ini kan banyak Pak. Sekarang ini sekolah-sekolah dalam tanda kutip, kursus-kursus yang mengajarkan untuk ikut
belajar main saham atau investasi di saham. Itu banyak loh saya lihat ya Pak ya. Ikut kursus berapa sesi, berapa saya bayar sekian. Nah, apakah Bapak dalam konteks ini melihat kalau orang yang nggak bisa baru mau belajar saham, gimana tuh Pak kalau ngikut kayak gitu menurut Bapak? Apakah advisable, apakah oke, rekomendasi, atau menurut Bapak ada cara lain? Ada guru yang baik, Oke. ada guru yang tidak baik. Wah, ini kayak di Alkitab aja nih, ada nabi palsu nih. Luar biasa. Oke, gimana nih? Tapi bisa juga lihat, belajar dari YouTube juga bisa. Ada orang yang bicara saham kita dengar, kan itu kan bisa kita dengar dengan cuma-cuma. Ya, Oke. ya. Biasanya orang yang jago, dia tidak buka kelas. Oh, oke. Kalau dia jago nggak buka kelas, Nggak buka kelas. nggak bakal bikin kursus gitu ya. Biasanya Kenapa, begitu, Pak? iya. Kenapa bisa begitu, Pak? Why? Karena dia dapat uang banyak dari hasil investasi dia, nggak perlu dia repot-repot buka kelas Pak. Iya, karena berinvestasi di Bursa Efek Indonesia itu begitu mudah, dapat uang besar begitu mudah, dan tidak perlu dia capek-capek Buka kelas. Iya kan perlu waktu. Gitu ya. Biasanya orang-orang yang buka kelas itu malah tidak membeli saham. Pada umumnya begitu ya. Jadi sama orang pada bilang bahwa dia ngajarin tapi dia sendiri tidak melakukannya gitu ya Pak ya. Tidak mengerjakannya. Jadi iya menarik ini. Pak, iya, kembali Pak, yang tadi Bapak bilang, kan saya baru bilang lihat pengendalinya siapa. Iya. Juga mesti lihat bidang usahanya Pak. Oh, iya oke. Ketika beli perusahaan kan kita harus lihat Tahu bidang bidang usahanya. usahanya Ada apa. bidang usaha yang bagus, ada yang jelek. Terus kita juga mesti lihat tadi labanya bagaimana, kecil atau besar. Iya. Terus perusahaan ini bertumbuh atau tidak. Growth-nya itu dari tahun ke Biasa, tahun itu iya, perlu dilihat. Di annual report itu disajikan laporan singkat 5 tahun. Jadi kita bisa lihat pertumbuhannya selama 5 tahun. Kemudian kita lihat juga evaluasinya. Evaluasi. Oke. Apakah ini perusahaan yang bagus dan murah atau bagus dan mahal? Kalau bagus dan mahal, saya tidak mau beli. Kalau jelek dan murah, saya juga tidak mau beli. Ya, jadi saya hanya membeli perusahaan bagus yang murah. Tapi kan Pak, kalau mencari tadi yang Bapak bilang bagus dan murah di pasar modal, apakah masih banyak yang kayak seperti itu, atau sudah terbatas? Ketika IHSG tinggi, ya. Jumlahnya jadi terbatas. Ketika IHSG rendah turun, yang bagus dan murah jadi banyak. Oke. Berarti kesempatan ya sebenarnya ke waktu indeks turun itu kesempatan untuk kita masuk sebenarnya. Opportunity. Untuk bisa dapetin barang bagus dan murah. Iya, Mercy harga bajai istilahnya. Wow. Luar biasa. Satu lagi Pak. Iya, gimana? Ketika kita membeli saham itu, satu lagi lihat dividen yield. Oke, tahunannya. Setahun berapa kira-kira kali? Biasanya 1 atau 2 kali. Iya. Banyak yang 1 kali. Harga saham dibandingkan dividen yang diberikan berapa persen? Biasanya Yieldnya. suka ada yang 10%. Iya. 10% itu kan lebih tinggi dari bunga deposito. Betul, bahkan ada yang di atas itu ya. Ya, 10%. Jadi kalau kita beli perusahaan yang ada dividen yieldnya lumayan Pak. Seperti dapat uang tunggu. Betul. Kita tunggu luar biasa dikasih, dapat. dikasih Dari pengalaman Pak Lo sebagai investor, pernah mengalami dapat dividen yang tertinggi berapa persen Pak? Tertinggi berapa persen? Pernah Bapak alami? Ya paling tinggi kira-kira 10% lah. Ya. Bisa ya 10% Bisa ya? 10% ya. Wow.
itu kita diemin aja dari 10% udah jauh lebih tinggi daripada bunga biasa gitu ya Pak ya. Kan tahun lalu perusahaan gas negara bagi dividen 148, kan harga sahamnya waktu itu masih 1.300 gitu. Oke. Belum lagi capital gain ya. Belum lagi capital gain ya. Udah dapat itu capital gain lagi, luar biasa ya. Wow. Makanya bagi saya saham is the best choice, Pak. The best choice ya, Pak. The best choice. Oke. Nah, Pak, banyak orang kayak pemain sepak bola kan perlu ada coach. Ya kan ya, baru bisa menang. Kalau terus pemain bulu tangkis perlu ada coach. Banyak orang percaya bahwa dalam hidup ini perlu ada coach untuk bisa membuat kita sukses. Nah, pertanyaan saya, Bapak sebagai seorang investor kawakan sampai hari ini, pernah nggak Bapak atau punya nggak tokoh investor gitu ya, yang menjadi panutan Bapak? Atau mungkin Bapak punya coach sebelumnya untuk bisa melatih Bapak sampai bisa piawai, jago di dalam investasi? Ada nggak atau gimana? Saya belum pernah punya coach, Pak. Belum pernah ya? Jadi ini otodidak dong? Otodidak. Wow. Jadi saya tahun 35 tahun yang lalu saya membeli saham ikut-ikutan. Saya otodidak, belajar sendiri dari tulisan-tulisan jurnalis, koran yang saya baca. Tahun 96 baru saya ketemu buku Warren Buffett di Gramedia. Judulnya Warren Buffett Way. Disitulah saya menemukan cara yang terbaik dari Warren Buffett. Karena dia adalah seorang yang sudah membuktikan diri berhasil di dalam investasi saham. Ya, jadi dialah yang selama ini menjadi contoh saya, jadi panutan saya. Karena yang lain belum bisa jadi contoh. Karena belum terbukti, hanya omong doang. Ya. Omon-omon gitu, cuman omon-omon ya Pak ya. Berarti tetap ada panutan, tapi tidak langsung, tapi sifatnya indirect melalui tulisan yang bersangkutan. Melalui buku-buku tentang Warren Buffett yang saya baca ya. Secara personal pernah ketemu nggak Pak sama Warren Buffett? Saya pernah ke Omaha Pak. Ya, pernah ke Omaha menghadiri rapat Berkshire Hathaway di sana. Ya, di Berkshire-nya. Di Berkshire Hathaway di Omaha. Dan saya pernah ke rumah Warren Buffett. Oh, luar biasa. Jadi di rumah Warren Buffett seberang berhadap-hadapan rumahnya. Ditulis pelang mau dijual, Pak. Oh, di depan rumahnya berhadap-hadapan. Lagi itu saya udah siapkan uang untuk membeli rumah itu. Maret 2020, tetapi Tuhan belum mengizinkan, COVID datang. Jadi saya takut mati ke sana. Dan kalau masuk rumah sakit juga biayanya miliaran di Amerika. Jadi saya tidak berani pergi. Saya tidak tahu sekarang sudah terjual atau belum. Mungkin sudah terjual kali ya. Dan saya juga keinginan saya untuk membeli, tinggal di sana. Juga sudah menurun ya, udah nggak semangat kayak dulu gitu ya, karena dulu hampir jadi Warren Buffett neighbor. Iya, luar biasa. Berarti secara jumpa personal udah pernah ketemu, udah pernah ngobrol. RUPS ya. RUPS Berkshire. Bapak beli juga sahamnya? Saya dapat undangan dari JP Morgan. Dari JP Morgan. Oke. Wow, luar biasa nih, pengalaman yang luar biasa sekali. Nah, satu nih Pak, dari pengalaman Bapak, kalau dari kan Bapak bilang bahwa di awal-awal Bapak banyak mengalami kerugian karena nggak pernah ngerti saham. Kan after that ada cost of learning, belajar, dan tentu Bapak menjadi investor lebih bijak. Nah, di dalam perjalanan Bapak selama ini sebagai seorang investor, investasi saham, pernah nggak Bapak ngalamin kerugian yang cukup besar dalam melakukan investasi? Nah, kalau memang itu pernah, kenapa itu bisa terjadi? Lalu selain kenapa bisa terjadi, pelajaran apa yang Bapak peroleh dan bisa advice ke kita-kita nih, gitu loh Pak. Tadi saya sudah cerita dari tahun 89 sampai 92 akhir itu rugi terus ya. 89, 90, 91, 92. 3-4 tahun ya, rugi terus. Ya, itu kan rugi-rugi di awal Pak. Waktu di pertengahan kan ada nggak rugi yang di pertengahan besar? Ada
saya membeli satu saham perusahaan dan perusahaan itu salah invest. Oh, Perusahaan itu salah invest, akhirnya bangkrut. Ya, jadi saya juga ikut terimbas, kena cukup banyak. Ya. oke. Yang kedua yang saya beli adalah memang bisnisnya pada saat ini kurang bagus, ditambah ketidakjujuran. Yang tadi Bapak bilang itu. Ketidakjujuran, ya. Jadi ada yang saya mengalami kerugian, tapi kalau ada beli 10 saham 9 cuan 1 rugi ya oke lah. Oke ya. Jadi dalam konteks ini berarti ada pembelajaran apa yang Bapak bisa bagikan? Saya tentu dapat pelajaran yang sangat berharga sekali, ya. Jadi saya ketika beli saham satu perusahaan, saya tambah hati-hati. Tambah hati-hati. Ketika saya mengalami kerugian, ilmu saham saya naik kelas. Oke. Naik kelas. Oke. Ya. Jadi justru ini karena ngalamin sesuatu kita malah meningkat bukannya merosot ya. Tambah hati-hati, ilmu saham kita jadi naik kelas, dapat pelajaran yang sangat berharga. Gitu ya, Pak, yang ya. kita bayar uang sekolah yang mahal. Berarti memang yang namanya prudent itu penting ya Pak ya. Harus bijak, harus hati-hati, nggak tergesa-gesa ya di dalam melakukan investasi. Kalau kita beli saham, sahamnya naik, kita tambah kaya. Kalau kita salah beli saham, sahamnya turun, kita tambah pinter, Pak. Oke, bukan tambah miskin ya Pak ya. Luar biasa. Kalau beli 10, salah satu oke lah Pak, yang 9 kan cuan. Ya. Iyalah, kita nggak mungkin semua mau untung terus ya, ada kerugiannya, tetapi kalau bisa kan minimal kan gitu ya. Nah Pak Lo, gini Pak Lo. Mendengar ini saya yakin ada banyak orang antusias ingin coba melakukan investment di saham, ya kan? Pertanyaan saya, usia minimal berapa menurut Bapak sudah bisa belajar investasi saham? Kita tahu Warren Buffett pertama kali beli saham ketika usia 11 tahun, Pak. Iya, yang lalu tahun, Bapak bilang begitu ya, 11 Karena tahun. semakin dini seseorang belajar, semakin hebat ya Pak ya. 11 tahun. Tidak dengan seperti saya baru membeli saham, baru tahu saham itu ketika usia 30. Oke. Terlambat. Ya, terlambat ya. Oke. Tapi kan gini Pak, kalau apa yang menyebabkan ini menyimpang dikit nih Pak. Apa yang menyebabkan Warren Buffett dia bisa, Bapak tahu nggak kenapa dia usia 11 tahun kok dia bisa belajar? Dari mana dia belajar saham? Karena bapaknya pialang saham. Oh pantes. Bapaknya pialang saham. Oke. Jadi dia belajar dari orang tuanya. Dari orang tuanya pialang saham. Gitu ya Pak. Jadi umur 11 tahun dia sudah beli saham dan dia sudah belajar saham Pak. Oke, ini saya berarti mesti deket-deket Palo nih belajar nih. Luar biasa. Oke, 11 tahun ya. Ya, kalau kita ingin kaya, kita harus dekat kepada orang yang kaya Pak, bukan dekat kepada orang yang belum kaya. Betul. Apalagi yang belaga kaya ya Pak. Nah Pak, pasti Bapak dalam melakukan investment dari awal sampai sekarang, pernah nggak Bapak ngalamin, kalau tadi kan kerugian saya tanya, sekarang adalah pernah nggak Bapak ngalamin lompatan keuntungan di satu titik itu yang sangat signifikan sekali dah, gitu naiknya tinggi. Nah kalau pernah seperti itu di waktu itu, kapan itu, tahun berapa terjadi, dan kalau boleh Pak, boleh tahu nggak saham apa waktu itu yang membuat Bapak ngalamin lompatan bisa terjadi seperti itu, dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin yang saya memperoleh lompatan yang besar ketika tahun 2016. 2016. Ya, oke. Itu saham Indika Energy, tambang batu bara. Oke. Waktu itu dia nomor 3 terbesar. Sekarang Indika Energy ya. Indika Energy sekarang sudah disusul sama yang lain-lain. Oke. Itu harganya turun jadi 100 rupiah, 100-an. Per saham. 2016. Oke. Sedangkan
waktu itu nilai buku per sahamnya masih 1.600. Book value per share-nya 1.600. 1.600. Harga sahamnya hanya 100-an. Wow, itu murah sekali. Diskon. Itu Mercy harga bajai. Iya, itu luar biasa itu. Dan saya tahu batu bara itu komoditas hari ini rendah, waktu itu $50 per ton. Per tonnya. Besok bisa naik. Kan? Komoditas selalu harganya berfluktuasi. Jadi saya membelinya. Ketika saya order ke pialang saham saya yang bergelar MBA, dia menasihati saya untuk tidak membeli. Indika itu. Ya, karena dia bilang, Pak jangan beli karena tambang batu bara itu masa depan suram. Madesu ya. Oke, terus gimana Pak? Dia tidak bermaksud jahat kepada saya, dia bermaksud baik. Tapi karena saya tahu harga batu bara yang turun suatu hari akan naik kembali. Karena dia komoditas, harganya berfluktuasi. Habis naik dia turun, habis turun dia akan naik kembali. Kemudian saya mengumpulkannya pelan-pelan. Dan saya jadi pemegang saham terbesar nomor 4. Di Indika waktu itu, waktu 2016. Wow. Saya pelan-pelan membeli. Dan 2 tahun kemudian, 2018, harga batu bara yang $50 per ton jadi $100 per ton. 2 kali lipat. Dan harga saham Indika yang 100-an dalam 2 tahun jadi 4.500. Wah, itu lompatan itu. 2 tahun saja. 2 tahun ya. Wow. Dan saya dapat uang cukup besar di sana. Cukup besar ya. Oke. Berarti kalau begitu, makanya ini kalau saya lihat ya, perbedaan antara entrepreneur dengan profesional tuh di sini. Kalau profesional kan dia lihat sebagai data, dia lihat tadi nasihat bahwa tambang akan begini dan begitu, iya kan, madesu. Sedangkan Bapak sebagai entrepreneur punya sense, apalagi sudah biasa main di saham, sense ini yang kuat yang mendorong Bapak seperti itu ya. Saya tahu batu bara ini komoditas, harganya berfluktuasi. Oke. Dia rendah, dia akan naik tinggi. Habis tinggi dia akan rendah lagi. Ya, itu yang dibaca sama entrepreneur tuh biasanya, sama investor tuh ya. Kalau profesional lebih lain lagi mungkin lihatnya. Wow, ini menarik. Jadi lompatannya dari 100 ke 4.000. 4.500 dalam tempo 2 tahun. Pak. Itu di mana cari kayak gitu? Makanya saham is the best choice. Waktu saham naik kita jadi kaya, waktu saham turun kita jadi pinter. Wah, luar biasa itu wisdomnya Pak, dahsyat sekali, luar biasa. Nah, biasanya saya dengar kalau Bapak kalau ngomong selalu saya perhatikan, Bapak itu kalau beli saham disimpan, ya kan? Simpen, nggak pernah perhatiin, ya kan? Nah, nggak pernah ini lagi lah. Pokoknya udah beli kumpulin aja. Pertanyaan saya Pak, berapa lama Bapak hold saham itu? Apa terus di hold? Atau ada satu titik Bapak bilang, udah deh, udah waktunya saya jual. Kalau Bapak bilang, enggak saya hold terus, kenapa? Dan kalau Bapak bilang, saya jual, juga saya tanya, kenapa? Gitu Pak. Tadi Bapak tanya, pegangnya berapa lama? Iya, betul. Saya jawab, tomorrow is a mystery Pak. Oke. Hari esok itu punya misteri. Kesusahannya sendiri kalau kita Pak. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi hari esok Pak. Gitu, iya betul. Yang saya tahu adalah saya beli Mercy harga bajai. Tentu si bajai ini kembali ke Mercy, it takes time Pak. Perlu waktu. Bukan hari ini saya beli besok jadi Mercy kan enggak. Ya. Saya kan beli bajai harga Mercy. Saya mengharapkan Mercy harga bajai. Dan saya mengharapkan si bajai ini kembali jadi Mercy. It takes time. Perlu waktu. Kapan berapa lama saya nggak tahu. Tapi yang diperlukan adalah kesabaran saya untuk menunggu. Saya harus punya kesabaran untuk menunggu agar si bajai ini kembali jadi Mercy. Kalau dia jadi Mercy, tentu akan saya jual. Kapan Bapak tanya jual? Kalau dia kembali kalau udah jadi Mercy. Seperti Indika. Ketika 4.000 lebih kan saya jual. Karena saya dia tahu ini komoditas, habis naik dia akan turun lagi. Iya. Saya jual. Tapi kalau dia wonderful company, mungkin selamanya saya pegang juga nggak apa-apa. Gitu ya.
Karena dia labanya besar dan dia terus growing. Kalau dia wonderful company, kita Keep pegang aja ya? seumur hidup enggak apa-apa. Ya. Tadi kan saya pernah sebut saham BCA. Selama dia go public dari tahun 2000 sampai 2024, 24 tahun kan dia naik terus sampai 26.000% terus. Iya. Karena itu a wonderful company. Ya. Berarti dipegang seumur hidup. Berarti Bapak nggak setuju ya kalau orang trading harian ya? Kurang setuju ya? Kalau saya beli dan simpan, saya akan kaya. Oh, oke. Tapi kalau Bapak trading, sekuritas Bapak yang akan kaya. Dia dapat kiri kanan ya jual beli ya. Luar biasa. Tanpa terasa nih Pak. Uang besar hanya bisa didapat bukan dari jual beli. Tapi uang besar itu, big money itu baru bisa kita dapatkan dari menunggu. Dari menunggu. Tapi Pak, sambil menunggu itu pasti tentu Bapak juga perhatikan saham itu kan Pak ya? Ya nggak tentu, cuma hanya ditinggal begitu aja diikutin ya? Ya Pak, saya juga tiap hari reading and thinking Pak. Membaca dan berpikir. Karena itu adalah kunci keberhasilan dari seorang investor. Dia Harus reading, harus thinking, gitu ya. Nah sekarang gini Pak, saya ini rohaniawan, saya ini pendeta. Apa nasihat Pak Lo kepada seorang pendeta seperti saya atau rekan-rekan sama yang belum pernah berinvestasi di saham sama sekali, sebagai seorang rohaniawan yang mau, siapa tahu mereka dengar podcast ini dan mereka tertarik. Nah, apa nasihat Bapak bagi para rohaniawan, para pendeta yang belum pernah berinvestasi di saham? Apa kira-kira? Tentu berinvestasi saham is the best choice. Adalah investasi yang terbaik. Tentu saja seorang rohaniawan kalau dia beli harus beli always invest for the long term, untuk jangka panjang. Beli dan simpan wonderful company sebagai uang tabungan. Bukan trading tiap hari. Itu kan habis juga waktu Pak, lama-lama dia kagak doa lagi. Iya, nggak doa, nggak bisa siapin firman lagi ya. Jadi beli untuk jangka panjang wonderful company untuk disimpan sebagai tabungan. Jadi menurut saya seorang rohaniawan harus mempersiapkan uang pensiun sejak dini. Gitu. Mempersiapkan uang pensiun sejak dini karena seorang rohaniawan itu bisa saja dia pensiun usia 60 tahun, ya 60 tahun. Dan kalau Tuhan kasih dia umur panjang sampai 80 tahun, dia harus siapkan 20 tahun untuk biaya hidupnya selama 20 tahun. Jadi dia harus siapkan uang pensiun itu sejak dini ya. Berarti saham menjadi salah satu alternatif ya untuk persiapan di situ. Wow, luar biasa. Oke, baik Pak Lo. Saham is the best choice. Oke, Pak Lo, di akhir session kita kali ini saya bisa minta tolong Pak Lo mungkin bisa kasih 1-2 kalimat atau kata untuk penutup dalam hal berinvestasi ini supaya para pendengar bisa mendapatkan sebuah message yang bagus dalam singkat ini. Silakan Pak. Berinvestasi saham bukan saja bisa memenuhi kebutuhan kita hidup sehari-hari. Oke. Karena banyak orang bertanya apakah saham itu bisa memenuhi kehidupan kita untuk sehari-hari. Ya. Ada yang juga bertanya apakah berinvestasi saham itu bisa membuat seseorang jadi financial freedom. Ya. Maka saya beritahu, berinvestasi saham itu bukan saja bisa memenuhi kebutuhan kita setiap hari, bukan saja mendapat kita menjadi bisa jadi seorang yang financial freedom, tapi berinvestasi saham bisa menjadi orang terkaya di dunia. Wah, luar biasa. Itu sudah dibuktikan oleh Warren Buffett ya. Hartanya sekarang meskipun dia ada di bawah orang lain pada banyak yang lebih kaya tapi kekayaan dia ada sekitar 145 miliar dolar. Kalau dikali 16.000 ada 2.200
triliun. Wah, itu 7 turunan nggak habis tuh Pak ya. Oke, jadi berarti investasi bukan cuma hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Investasi di saham bukan cuma hanya membuat orang financial freedom, tapi investasi di saham akan bisa membuat orang kaya. Orang paling kaya. Oke, bahkan di dunia ya. Di dunia. Satu lagi Pak, menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Gitu ya. Wah, Bapak nggak pernah dengar ya? Iya, pekerjaan terbaik di dunia. Wah, lebih salah baik satu pekerjaan terbaik ya. Waduh, luar biasa. Wow, terima kasih Pak Lo untuk waktunya. Lain kesempatan kita akan jumpa lagi, kita akan bincang-bincang lagi lebih lanjut. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukur, terima kasih kepada Anda juga yang sudah setia mengikuti podcast ini. Dan saya berharap ini bisa memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam podcast berikutnya.